Hai semuanya, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menegur. Justru di titik itulah disiplin paling jujur diuji. Walaupun tak ada yang melihatmu, tetaplah disiplin, karena hidup tidak pernah benar-benar kosong dari konsekuensi. Banyak orang berpikir disiplin itu soal pengawasan, soal takut dinilai, soal ingin terlihat baik di mata orang lain. Padahal, disiplin sejati justru lahir ketika semua mata tertutup, ketika tidak ada sorakan, tidak ada kamera, tidak ada komentar, dan tidak ada yang peduli apakah kalian melakukan yang terbaik atau tidak. Di momen-momen sunyi itulah, karakter sedang dibentuk pelan-pelan. Kita sering mengira bahwa apa yang dilakukan diam-diam tidak akan berdampak apa-apa. Padahal, kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa saksi itulah yang pelan-pelan mengarahkan hidup ke suatu titik, entah ke arah yang lebih kuat atau justru makin rapuh. Disiplin bukan tentang menjadi robot yang kaku, melainkan tentang kesadaran bahwa hidup ini punya arah, dan arah itu tidak bisa dijaga kalau setiap langkah hanya dilakukan ketika ada yang melihat. Banyak orang bisa tampil rapi di depan umum, berbicara bijak di keramaian, terlihat sibuk dan produktif di media sosial, tetapi runtuh ketika sendirian karena tidak terbiasa memegang komitmen tanpa tepuk tangan. Disitulah perbedaan antara orang yang terlihat hebat dan orang yang benar-benar kuat. Orang yang kuat tahu bahwa apa yang dilakukan hari ini, sekecil apapun, sedang menyiapkan versi diri di masa depan. Ketika kalian memilih tetap disiplin meski tak ada yang melihat, sebenarnya kalian sedang menghormati diri sendiri. Kalian sedang berkata dalam diam bahwa hidup ini layak diperjuangkan, meski tanpa penonton. Disiplin seperti ini memang tidak glamor, tidak instan, dan sering terasa sepi. Tapi justru karena itulah nilainya mahal. Banyak orang ingin hasil besar, ingin hidup rapi, ingin mental kuat, tapi malas melakukan hal-hal kecil yang tidak terlihat. Padahal, hidup jarang berubah lewat momen besar. Ia berubah lewat rutinitas kecil yang dilakukan terus-menerus, bahkan ketika kita sendiri bosan dengan prosesnya. Saat bangun pagi tanpa ada yang memaksa, saat tetap mengerjakan tanggung jawab meski sedang malas, saat menahan diri dari kebiasaan buruk meski tidak ada yang akan tahu, disitulah disiplin sedang bekerja paling murni. Kita sering meremehkan momen-momen itu, padahal di sanalah pondasi hidup sedang dituang. Jika pondasi rapuh, bangunan sebesar apapun akan runtuh. Disiplin yang dilakukan diam-diam adalah semen yang menguatkan hidup dari dalam, membuat kita tidak mudah goyah ketika tekanan datang dari luar. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan menunggu dorongan eksternal untuk bergerak, menunggu disuruh, menunggu ditagih, menunggu dinilai, menunggu ada konsekuensi baru mau bertindak. Pola seperti ini membuat hidup terasa berat, karena kita selalu bergantung pada sesuatu di luar diri. Padahal, dunia tidak selalu menyediakan pengingat. Ada fase dalam hidup di mana tidak ada yang peduli apakah kalian bangun tepat waktu, apakah kalian belajar, apakah kalian berkembang, atau justru jalan di tempat. Di fase itulah disiplin menjadi penopang utama. Disiplin bukan berarti hidup tanpa rasa malas, tapi kemampuan untuk tetap bergerak meski malas itu ada. Kalian tidak perlu menunggu semangat datang untuk bertindak, karena semangat seringkali justru muncul setelah tindakan dilakukan. Ketika tidak ada yang melihat, godaan untuk menunda jadi lebih besar, alasan terdengar lebih masuk akal, dan pembenaran terasa lebih nyaman. Nanti saja, besok masih ada waktu, atau sekali ini tidak apa-apa, adalah kalimat-kalimat kecil yang terdengar sepele, tapi jika sering diikuti, pelan-pelan membentuk identitas sebagai orang yang tidak bisa diandalkan, bahkan oleh diri sendiri. Dan ini yang jarang dibahas. Ketika kita sering mengingkari janji kecil pada diri sendiri, kepercayaan diri akan terkikis tanpa disadari. Bukan karena orang lain meremehkan kita, tapi karena kita tahu di dalam hati bahwa kita sering tidak konsisten. Disiplin yang dilakukan tanpa saksi adalah cara paling sederhana untuk membangun kepercayaan pada diri sendiri. Setiap kali kalian melakukan apa yang seharusnya dilakukan, meski tidak ada yang melihat, kalian sedang menabung rasa percaya diri yang nyata, bukan yang palsu. Bukan percaya diri karena pujian, tapi percaya diri karena bukti. Bukti bahwa kalian bisa diandalkan, setidaknya oleh diri sendiri. Dari situlah ketenangan lahir. Ketenangan karena tahu bahwa hidup ini tidak dijalani asal-asalan. Disiplin juga mengajarkan kita menerima proses tanpa drama berlebihan. Tidak semua hari produktif, tidak semua usaha langsung terlihat hasilnya. Tapi disiplin membuat kita tetap berjalan tanpa harus merasa istimewa setiap saat. Kita berhenti menuntut hasil cepat dan mulai menghargai proses yang konsisten. Ketika tidak ada yang melihat, ego tidak punya panggung. Jadi yang tersisa hanyalah komitmen.
Dan komitmen itulah yang menentukan apakah kita benar-benar serius dengan hidup yang ingin kita bangun, atau hanya sibuk membayangkan versi ideal tanpa mau menempuh jalannya. Ada alasan mengapa banyak orang gagal, bukan karena kurang pintar, tapi karena kurang konsisten. Kepintaran tanpa disiplin hanya jadi potensi yang tidak pernah matang. Bakat tanpa kebiasaan yang terjaga hanya jadi cerita seharusnya bisa. Disiplin adalah jembatan antara niat dan hasil, dan jembatan itu harus dilewati setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang menunggu di seberang. Saat kita terbiasa disiplin dalam kesunyian, hidup pelan-pelan menjadi lebih stabil. Kita tidak mudah panik karena sudah terbiasa mengurus hal-hal kecil sebelum menjadi besar. Kita tidak mudah menyalahkan keadaan karena tahu ada bagian dari hidup yang selalu bisa dikendalikan, tindakan kita sendiri. Disiplin mengajarkan tanggung jawab tanpa perlu banyak alasan. Ketika gagal, kita evaluasi. Ketika berhasil, kita lanjutkan. Tidak perlu terlalu larut dalam euforia, tidak juga tenggelam dalam penyesalan. Semuanya dijalani dengan ritme yang tenang. Banyak orang ingin hidupnya rapi, tapi tidak mau menghadapi ketidakteraturan kecil yang harus dibereskan setiap hari. Padahal, hidup yang rapi bukan hasil dari satu keputusan besar, melainkan ribuan keputusan kecil yang seringkali membosankan. Disiplin adalah kesediaan untuk menghadapi kebosanan itu tanpa drama. Ketika tidak ada yang melihat, kita belajar jujur pada diri sendiri. Kita tahu kapan sedang malas, kapan sedang mencari alasan, dan kapan benar-benar butuh istirahat. Disiplin bukan tentang memaksa diri tanpa henti, tapi tentang kejelasan kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti dengan sadar. Orang yang disiplin dalam diam biasanya tidak banyak bicara tentang rencananya, tapi konsisten dengan tindakannya. Mereka tidak sibuk meyakinkan orang lain, karena fokusnya adalah membuktikan pada diri sendiri. Dan menariknya, hasil dari disiplin yang sunyi seringkali baru terlihat ketika orang lain mulai heran, bertanya bagaimana bisa sampai di titik itu. Padahal tidak ada rahasia besar, hanya kebiasaan kecil yang dijaga saat tidak ada yang memperhatikan. Di titik itu, hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi mengejar validasi, melainkan keutuhan diri. Kita tahu siapa diri kita ketika tidak sedang tampil, dan itu memberi rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan pengakuan siapapun. Walaupun tak ada yang melihatmu, tetaplah disiplin, karena hidup ini pada akhirnya akan mempertemukan kita dengan hasil dari kebiasaan sendiri. Tidak ada yang benar-benar sia-sia, dan tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Apa yang kita lakukan berulang-ulang akan membentuk pola, dan pola itu akan menentukan arah. Mungkin hari ini tidak ada yang peduli apakah kalian berusaha atau menyerah, tapi suatu hari nanti, kalian sendiri yang akan merasakan dampaknya. Disiplin adalah bentuk kasih paling sederhana pada diri sendiri di masa depan. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi versi diri kita yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hidup sedang disiapkan diam-diam. Ketika dunia ramai dengan pencitraan, disiplin dalam kesunyian menjadi sikap yang langka sekaligus berharga. Kita tidak perlu menjadi sempurna, tidak perlu selalu benar, tapi kita bisa memilih untuk konsisten. Dan konsistensi itulah yang perlahan mengubah hidup tanpa perlu banyak kebisingan. Saat orang lain sibuk mencari jalan pintas, kita berjalan pelan tapi pasti. Saat orang lain mudah menyerah karena tidak ada yang memberi perhatian, kita tetap melangkah karena tahu alasan kita bergerak tidak bergantung pada siapapun. Hidup yang dijalani dengan disiplin seperti ini memang tidak selalu terlihat mengesankan dari luar, tapi terasa kokoh dari dalam. Kita tidak lagi mudah goyah oleh penilaian, tidak terlalu haus akan pengakuan, dan tidak terlalu takut sendirian. Karena kita tahu, bahkan ketika tidak ada yang melihat, kita masih bisa berdiri tegak di hadapan diri sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Seringkali kita baru menyadari pentingnya disiplin ketika hidup mulai terasa berantakan. Bangun kesiangan jadi kebiasaan, pekerjaan ditunda terus, pikiran penuh rencana tapi tangan tidak bergerak, dan hari-hari terasa lewat begitu saja tanpa arah yang jelas. Di titik ini banyak orang mencari motivasi, mencari nasihat, atau berharap ada seseorang yang datang mengubah hidup mereka. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan bukan dorongan besar, melainkan keberanian untuk memulai hal kecil secara konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat dan tidak ada yang menyemangati.
Disiplin bukan sesuatu yang dramatis. Ia tidak datang dengan ledakan perubahan besar, tapi dengan keputusan sederhana yang seringkali terasa membosankan. Justru karena membosankan itulah, banyak orang menghindarinya. Kita hidup di zaman yang memanjakan instan. Semuanya serba cepat, serba terlihat, serba ingin diapresiasi. Dalam kondisi seperti ini, disiplin tanpa penonton terasa seperti usaha yang sia-sia. Tapi kenyataannya, hidup tidak dibangun dari apa yang terlihat orang lain, melainkan dari apa yang terus kita lakukan saat sendirian. Ketika kalian memilih tetap rapi meski tidak keluar rumah, tetap belajar meski tidak ada ujian, tetap jujur meski bisa saja curang tanpa ketahuan, disitulah integritas terbentuk. Integritas ini bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk menjaga agar hidup tidak kehilangan arah. Disiplin juga melatih kita untuk tidak selalu mengikuti perasaan. Perasaan itu naik turun. Hari ini semangat, besok malas, lusa ragu. Jika hidup selalu mengikuti perasaan, maka hidup akan berjalan zigzag tanpa tujuan yang jelas. Disiplin hadir sebagai penyeimbang, bukan untuk menekan perasaan, tapi untuk memastikan bahwa perasaan tidak menjadi pengendali tunggal. Ketika tidak ada yang melihat, kita belajar mengambil keputusan yang dewasa, bukan yang paling nyaman. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus ditunggu enaknya dulu. Ada banyak hal yang baru terasa manfaatnya setelah dilakukan cukup lama. Disiplin mengajarkan kesabaran yang nyata, bukan sabar versi slogan, tapi sabar versi tindakan berulang tanpa kepastian hasil cepat. Dan disitulah kekuatan mental dibangun secara perlahan, tanpa banyak bicara. Salah satu efek paling halus dari disiplin yang dilakukan diam-diam adalah rasa hormat pada waktu. Kita mulai menyadari bahwa waktu bukan sekedar angka di jam atau tanggal di kalender, tapi ruang yang bisa diisi atau dibiarkan kosong. Ketika tidak ada yang melihat, pilihan untuk menyia-nyiakan waktu terasa sangat menggoda. Tidak ada yang menegur, tidak ada yang menilai, tidak ada yang tahu. Tapi setiap kali kita memilih untuk tetap menggunakan waktu dengan sadar, kita sedang melatih diri untuk hidup lebih hadir. Disiplin membuat kita berhenti menunggu momen sempurna, karena kita tahu momen sempurna jarang datang. Yang ada hanyalah waktu sekarang, dengan segala keterbatasannya. Banyak orang terjebak dalam ilusi bahwa suatu hari nanti mereka akan lebih siap, lebih semangat, atau lebih punya waktu. Padahal hari itu jarang datang jika hari ini selalu diabaikan. Disiplin dalam kesunyian membantu kita berdamai dengan proses yang tidak selalu ideal. Kita belajar bekerja dengan kondisi apa adanya, bukan kondisi impian. Dari sinilah rasa tanggung jawab tumbuh, bukan karena tekanan luar, tapi karena kesadaran bahwa hidup ini sedang berjalan, mau kita kelola atau tidak. Ketika disiplin sudah menjadi kebiasaan, kita tidak lagi sibuk melawan diri sendiri setiap hari. Banyak energi yang sebelumnya habis untuk berdebat dengan kemalasan, kini bisa dipakai untuk hal yang lebih bermakna. Hidup terasa lebih sederhana, karena kita tahu apa yang perlu dilakukan tanpa perlu drama panjang. Disiplin juga membuat kita lebih tahan terhadap distraksi. Di dunia yang penuh gangguan, kemampuan untuk tetap fokus tanpa pengawasan adalah keahlian yang sangat langka. Ketika tidak ada yang melihat, kita belajar memilih apa yang benar-benar penting, bukan apa yang paling menarik sesaat. Dan pilihan-pilihan kecil ini, jika terus dijaga, akan membentuk kualitas hidup yang jauh lebih stabil. Kita mungkin tidak langsung terlihat sukses, tapi kita tahu kita sedang bergerak ke arah yang benar, dan itu memberi ketenangan yang sulit dijelaskan. Ada fase dalam hidup di mana kita sendirian menghadapi keputusan besar, tanpa dukungan, tanpa sorakan, bahkan tanpa pengakuan. Di fase seperti ini, disiplin menjadi teman yang paling setia. Ia tidak menjanjikan kemudahan, tapi menawarkan kejelasan. Kejelasan tentang apa yang harus dilakukan hari ini, meski hasilnya belum tentu terlihat besok. Ketika tidak ada yang melihat, kita tidak bisa lagi bersandar pada citra atau reputasi. Yang tersisa hanyalah kebiasaan dan nilai yang benar-benar kita pegang. Disiplin membantu kita menjaga nilai itu tetap hidup dalam tindakan, bukan hanya di pikiran. Banyak orang tahu apa yang benar, tapi sedikit yang mau melakukannya secara konsisten, terutama saat tidak ada yang mengawasi. Disinilah disiplin menjadi bentuk kejujuran paling nyata. Jujur pada proses, jujur pada kemampuan, dan jujur pada kekurangan diri sendiri. Kita tidak lagi sibuk menipu diri dengan alasan-alasan halus, karena disiplin menuntut tindakan, bukan narasi. Ketika kita gagal, disiplin tidak menghakimi,
tapi mengajak untuk kembali ke jalur. Tidak ada drama, tidak ada pembelaan diri berlebihan, hanya evaluasi dan perbaikan. Sikap seperti ini membuat mental lebih kuat, karena kita tidak mudah runtuh oleh satu kesalahan. Kita tahu bahwa apapun yang terjadi, kita punya fondasi yang cukup kuat untuk berdiri. Walaupun tak ada yang melihatmu, tetaplah disiplin, karena hidup ini tidak hanya tentang apa yang tampak di permukaan. Ia tentang siapa diri kita ketika tidak ada yang menilai. Dan di sanalah, di ruang sunyi itu, kualitas hidup benar-benar ditentukan. Bukan oleh seberapa sering kita dipuji, tapi oleh seberapa konsisten kita menjaga komitmen kecil yang kita buat untuk diri sendiri. Jika hari ini terasa sepi, jika usaha terasa tidak dihargai, jika proses terasa melelahkan, ingatlah bahwa disiplin yang sedang kalian jalani tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak langsung mengubah keadaan, tapi ia sedang menguatkan kalian untuk menghadapi apapun yang akan datang. Dan ketika waktunya tiba, kalian akan bersyukur karena pernah memilih tetap disiplin, bahkan saat tidak ada satupun mata yang melihat. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Disiplin yang dilakukan saat tidak ada yang melihat sebenarnya sedang melatih keberanian menghadapi diri sendiri. Bukan keberanian versi heroik yang penuh sorotan, tapi keberanian untuk jujur pada kelemahan, pada rasa malas, pada ketakutan, dan pada kecenderungan untuk mengambil jalan mudah. Saat sendirian, topeng tidak lagi berguna. Kita tahu persis kapan sedang berbohong pada diri sendiri, kapan sedang menunda tanpa alasan yang masuk akal, dan kapan sebenarnya mampu melakukan lebih baik. Disiplin hadir bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan bahwa hidup ini layak dijalani dengan penuh kesadaran. Banyak orang takut sendirian, karena di saat itulah suara dalam kepala menjadi lebih keras. Suara yang menuntut konsistensi, yang menanyakan arah hidup, yang mempertanyakan pilihan-pilihan kecil yang selama ini diabaikan. Dengan disiplin, kita tidak mematikan suara itu, tapi belajar berdialog dengannya secara dewasa. Kita belajar berkata, hari ini mungkin berat, tapi tetap ada hal kecil yang bisa dilakukan. Dari sini, rasa tanggung jawab tumbuh secara alami. Bukan tanggung jawab karena takut dimarahi, tapi karena kita tahu hidup ini milik kita sendiri. Disiplin yang dilakukan diam-diam juga membuat kita lebih kebal terhadap ilusi keberhasilan instan. Kita tidak mudah silau oleh pencapaian orang lain, karena kita paham bahwa apa yang terlihat di luar seringkali hanya puncak dari proses panjang yang tidak terlihat. Dengan pemahaman ini, kita berhenti membandingkan diri secara tidak sehat. Fokus bergeser dari siapa yang lebih cepat menjadi siapa yang lebih konsisten. Dan konsistensi tidak butuh panggung. Ia butuh kesediaan untuk terus datang, hari demi hari, bahkan ketika rasanya tidak ada kemajuan yang signifikan. Disiplin mengajarkan kita untuk percaya pada akumulasi, bahwa sedikit usaha yang dilakukan terus-menerus akan mengalahkan usaha besar yang hanya sesekali. Keyakinan ini memberi ketenangan, karena kita tidak lagi terobsesi pada hasil cepat. Kita tahu bahwa selama arah sudah benar, kecepatan bisa menyesuaikan. Ketika disiplin mulai menjadi bagian dari keseharian, cara kita memandang hidup juga ikut berubah. Kita tidak lagi melihat hidup sebagai rangkaian kejadian acak yang harus ditanggapi secara reaktif, tapi sebagai perjalanan yang bisa dikelola dengan sadar. Disiplin membantu kita membangun jarak sehat antara diri dan impuls sesaat. Tidak semua keinginan harus dituruti. Tidak semua emosi harus langsung diikuti. Ini bukan soal menekan diri, tapi soal memilih dengan bijak. Saat tidak ada yang melihat, pilihan-pilihan ini menjadi lebih jujur, karena tidak tercampur oleh kebutuhan untuk tampil baik. Kita belajar menghargai proses internal yang seringkali lebih penting daripada hasil eksternal. Disiplin juga membuat kita lebih peka terhadap batasan diri. Kita tahu kapan harus mendorong diri dan kapan harus beristirahat tanpa rasa bersalah. Banyak orang mengira disiplin berarti keras pada diri sendiri. Padahal disiplin yang sehat justru membuat hidup lebih seimbang. Kita tidak lagi hidup ekstrim, tidak terlalu memaksa, tapi juga tidak terlalu memanjakan. Di titik ini, disiplin menjadi bentuk perawatan diri yang paling realistis.
bukan dengan janji manis atau afirmasi kosong, tapi dengan tindakan nyata yang menjaga ritme hidup tetap stabil. Saat dunia luar penuh ketidakpastian, disiplin memberi struktur sederhana yang bisa diandalkan. Kita mungkin tidak bisa mengontrol apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa mengontrol bagaimana kita merespons. Dan respons yang konsisten lahir dari kebiasaan yang dijaga, bukan dari niat sesaat. Ketika tidak ada yang melihat, kita belajar bertanggung jawab tanpa perlu dipuji. Kita melakukan hal yang perlu dilakukan karena itu memang perlu, bukan karena ingin terlihat baik. Sikap ini membuat hidup terasa lebih ringan, karena kita tidak lagi terbebani oleh ekspektasi orang lain. Kita tahu apa yang kita lakukan, dan itu sudah cukup. Dalam jangka panjang, disiplin yang sunyi akan membentuk ketahanan mental yang tidak mudah digoyahkan. Kita tidak lagi mudah runtuh oleh kritik karena kepercayaan diri kita tidak dibangun dari opini orang lain. Kita juga tidak terlalu terlena oleh pujian karena kita tahu proses sebenarnya jauh lebih kompleks dari sekedar hasil akhir. Ketahanan ini bukan berarti kita menjadi kebal terhadap rasa sakit atau kegagalan, tapi kita lebih siap menghadapinya tanpa kehilangan arah. Disiplin mengajarkan kita bahwa jatuh adalah bagian dari proses, bukan tanda untuk berhenti. Saat tidak ada yang melihat, kita belajar bangkit tanpa drama. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu pembelaan diri. Cukup evaluasi, perbaiki, dan lanjutkan. Pola pikir seperti ini membuat hidup terasa lebih terkendali, bukan karena semuanya berjalan lancar, tapi karena kita tahu apa yang harus dilakukan saat tidak berjalan sesuai rencana. Disiplin juga membuat kita lebih menghargai usaha orang lain. Kita menjadi lebih rendah hati karena paham bahwa setiap pencapaian pasti melewati fase sepi yang tidak terlihat. Kita tidak mudah meremehkan proses orang lain, karena kita sendiri pernah berada di posisi bekerja dalam diam. Dari sini, empati tumbuh secara alami. Hidup tidak lagi dipandang sebagai kompetisi siapa yang paling cepat terlihat berhasil, tapi sebagai perjalanan masing-masing yang layak dihormati. Ketika disiplin sudah mengakar, kita tidak lagi menunggu kondisi ideal untuk bertindak. Kita bergerak dengan apa yang ada, dari titik di mana kita berdiri sekarang. Dan justru dari keterbatasan itulah kreativitas dan ketangguhan lahir. Kita berhenti menunda hidup dan mulai menjalaninya dengan penuh tanggung jawab. Walaupun tak ada yang melihatmu, tetaplah disiplin, karena di sanalah martabat diri dijaga. Martabat bukan tentang jabatan, bukan tentang pencitraan, dan bukan tentang pengakuan, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan hidup sendiri ketika tidak ada yang menyaksikan. Disiplin adalah cara kita mengatakan bahwa waktu, tenaga, dan potensi yang kita miliki tidak akan dihambur-hamburkan begitu saja. Mungkin tidak semua orang akan memahami pilihan kita. Mungkin prosesnya terasa panjang dan sepi, tapi itu tidak mengurangi nilainya. Justru di kesunyian itulah nilai disiplin menjadi paling murni. Kita tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada dunia, karena kita sudah berdamai dengan diri sendiri. Hidup yang dijalani dengan disiplin seperti ini memang tidak selalu mudah, tapi ia jujur. Dan kejujuran itu memberi kekuatan yang tenang. Kita tidak perlu selalu merasa kuat, cukup tetap melangkah meski pelan. Kita tidak perlu selalu yakin, cukup tetap konsisten meski ragu. Karena pada akhirnya, hidup tidak menanyakan seberapa sering kita diperhatikan, tapi seberapa setia kita pada komitmen kecil yang kita buat sendiri. Dan jika hari ini terasa sunyi, jika usaha terasa tidak dilihat, ingatlah bahwa disiplin yang kalian jaga sedang bekerja di balik layar. Ia mungkin tidak bersuara, tapi ia membentuk masa depan dengan cara yang paling nyata. Tetaplah disiplin, bahkan ketika tak ada yang melihat, karena di sanalah kualitas hidup kalian sedang ditentukan.